Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Fatoni dalam channel Belajar Bersama Pak Fatoni. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pecahan volume 4. Pada kesempatan kali ini, pada pecahan volume 4 ini kita akan membahas dan memecahkan beberapa soal, terutama pada soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini. Oke. Soal pertama kita tadi adalah kita diminta mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Artinya soal ini meminta kita mengurutkan pecahan yang disajikan dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti yang pernah Pak Fatoni sampaikan pada video pecahan sebelumnya, biasanya dalam soal-soal ujian atau ulangan semester atau bahkan USBN, kebanyakan mengurutkan pecahannya itu dapat dijadikan ke persen. Tandanya apa? Tandanya bila pecahan biasa pada soal itu kebanyakan adalah bilangan-bilangan yang dapat dijadikan ke persen. Contohnya kemarin berapa? 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, dan 50. Nah, perhatikan pada pecahan ketiga dan keempat pada soal ini. Di sini adalah 5/8. Penyebutnya 8. Dan ini bisa diubah ke persen. Karena 8 nanti ada pasangannya yaitu 12,5 untuk bisa menjadi 100. Dan yang keempat, di sini ada pecahan campuran dengan penyebutnya adalah 5. Kita tahu bahwa 5 ini juga bisa kita jadikan ke persen. Karena 5 nanti pasangannya adalah 20. Baik, mari kita selesaikan bersama-sama soal ini. Kita ubah dulu semuanya ke pecahan persen ya, perseratusan. Yang pertama 1,25. 1,25 ini merupakan pecahan desimal. Pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma, yaitu 0,25. Artinya jika ada pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma, maka itu adalah pecahannya per 100. Ya, 2 angka di belakang koma maka ada 0,2 yaitu per 100. Kemudian bilangannya adalah 1, 2, dan 5, maka di sini adalah 125/100. Sudah per 100 kan? Nah, ini kan nanti akan menjadi persen. Yang kedua tetap karena sudah bentuk persen, kita tulis kembali 42%. 5/8. Nah, kita harus ingat pasangannya. 8 ini bisa diubah ke per 100 dengan dikalikan 12,5. Maka 5 ini 5 pada 5/8 juga kita kalikan 12,5. 5 kali 12,5 dikali 12,5 hasilnya adalah 62,5. Nah, sekarang 1/2/5. 1/2/5 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa biar tidak bingung kalian. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7, maka di sini adalah 7/5. Di sini ya, 7/5. Nah, 7/5 ini kita ubah ke perseratusan. 5 pasangannya adalah 20, maka 5-nya ini berubah menjadi 100, kemudian 7-nya dikalikan 20 menjadi 140. Nah, semua bilangan di sini sudah per 100, di sini sudah persen, ini per 100, dan sini juga per 100. Maka kita ubah semuanya menjadi persen. 120 yang 1,25 tadi menjadi 125%. 42% tetap. 5/8 menjadi 62,5%, dan yang 1/2/5 menjadi 140%. Oke. Dan sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar kan ini 140 kita tulis. Kemudian berikutnya ini 125%.
berikutnya adalah ini 62,5%, dan yang terakhir 42%. Langkah terakhir kita kembalikan ke bilangan pecahan awalnya. 140 awalnya adalah ini kan. Nah ini. Sehingga yang pertama yang paling besar adalah 1/2/5. Yang kedua 125%. Awalnya adalah ini. Ya. Jadi yang kedua terbesar kedua adalah 1,25. Berikutnya ada 62,5%. Awalnya adalah 5/8. Maka yang ketiga adalah 5/8. Dan yang terakhir yang terkecil adalah 42%. 42% awalnya di sini, 42%. Nah, ini 42% yang terkecil. Jadi jawabannya sudah ketemu. Jawabannya ada pada pilihan jawaban C kalau pada soal tadi. Oke, berikutnya kita akan membahas atau mengulas yang nomor 2. Nomor 2 soalnya sama, mengurutkan pecahan. Cuma ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau yang pertama tadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Perhatikan soalnya. Perhatikan angka pecahannya yaitu 2/5, 0,38, 45% dan 3/8. Nah, pada pecahan biasa kamu lihat itu ada per 5 dan per 8. Per 5 dan per 8 itu dapat kita jadikan ke per 100. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan lagi dengan menggunakan metode persen. Karena apa? Karena persen itu lebih kelihatan bilangan aslinya. Jadi kita tidak terkecoh dengan tanda per ataupun dengan tanda koma pada desimal. Mari kita selesaikan ya. Kita ubah ke per 100 dulu. 2/5 kita ubah ke per 100. 5 itu pasangannya adalah 20, sehingga 2 juga kita kalikan dengan 20 menjadi 40. 0,38 itu 2 angka di belakang koma, maka ini per 100. Bilangannya 38. Kemudian 45% sudah tetap. Sudah persen kita tetap aja, tidak usah kita ubah. Karena sudah persen, dan yang terakhir 3/8 ini per 100. Kemudian 8 ini pasangannya adalah 12,5. Jadi 3 kita kalikan 12,5 ketemunya adalah 37,5. Nah ini ya, tandai dulu biar nanti waktu mengurutkan tidak salah angkanya. Nah ini. Sekarang kita ubah bilangan-bilangan ini ke persen. 40 menjadi 40%. Ya, 38/100 menjadi 38%. 45% tetap. Dan 37,5% menjadi 37,5%. Nah, sekarang semuanya sudah persen, kita tinggal mengurutkan dari yang terkecil. Yang terkecil adalah 37,5. Terus di sini paling kecil 37,5%. Kemudian 38%. 8%. Berikutnya 40%. Dan yang terakhir 45%. Sekarang kita kembalikan ke bentuk aslinya. 37,5 awalnya adalah ini ya, 3/8. Kemudian 38%. Bentuk aslinya adalah ini ya, 0,38. Berikutnya 40%. 40% berawal dari ini ya, 40% ya. Ini. Nah, awalnya adalah 2/5. Dan terakhir adalah 45%. 45% ini awalnya ya 45% tetap. Nah, jadi sudah ketemu jawabannya. Urutannya dari yang terkecil adalah 3/8, 0,38, 2/5, dan 45%. Ada pada jawaban C. Oke, udah kan? Untuk mengurutkan pecahan, yang disarankan Pak Fatoni adalah menggunakan persen. Kalian boleh menggunakan menyamakan dengan pecahan yang lain, misalkan ke
desimal atau bahkan ke pecahan biasa. Cuma itu perlu ketelitian dan kehati-hatian yang lebih ekstra. Jadi kalau kalian lebih amannya, lebih enaknya, lebih mudahnya, gunakanlah persen. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 3. Untuk soal nomor 3 adalah pembagian pecahan. Oke, di situ soalnya adalah hasil dari 8/9 dibagi 2/3 dengan pilihan jawaban A 1/3, B 1/3/4, C 2/1/3 dan D 3/4. Kita kerjakannya, kita selesaikan langsung aja. Kita tahu bahwa pembagian pecahan adalah perkalian pecahan yang dibalik antara pembilang dan penyebut. Jadi 8/9 kita kalikan 3/2. Kalau perkalian pecahan kita tidak perlu menyamakan penyebut, langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut kita kalikan dengan penyebut. 8 kali 3 24, kemudian 9/2 adalah 9 kali 2 adalah 18. Ini bisa kita sederhanakan, dibagi dengan KPK-nya atau dibagi dengan bilangan yang sama pembaginya. Berapa angka atau bilangan yang dapat membagi 24 dan 18? Yaitu berapa? 6. Betul, 6. Jadi ketemu 24 bagi 6 adalah 4, sedangkan 18 bagi 6 adalah 3. 4/3 ini adalah hasilnya. Nah, 4/3 itu pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. 4 dibagi 3, 4 dibagi 3 atau 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 4. Tidak boleh lebih dari 4. 3 kali 1. Sekarang 3 kali 1 kan 3. Sekarang 4 kurangi 3 sisanya 1 per penyebutnya 3. 1/3. Ya, gampang kan? Jadi jawabannya ada pada pilihan jawaban A. Oke. Jawabannya ada pada pilihan jawaban A. Ini. Mudah bukan untuk menyelesaikan soal pembagian pecahan? Keempat adalah soal cerita. Soalnya berbunyi seperti itu. Ayah membeli 2,5 meter tali merah dan 3/4 meter tali biru. Jika ayah memakai kedua tali itu sepanjang 1/3 meter, panjang sisa tali ayah adalah titik-titik meter. Nah, ini soal cerita. Maka langkah pertama adalah kita ubah kalimat yang ada pada soal cerita menjadi kalimat matematika. Oke, kita ubah dulu. Nanti ini bentuknya apa? Penjumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian ya. Begini. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. A 7/12, B 11/12, C 1/7/12 dan D 1/11/12. Jawabannya merupakan pecahan biasa dan pecahan campuran. Sedangkan pada soal ada satu pecahan yang berbentuk desimal. Maka kita ubah dulu nanti desimalnya menjadi pecahan biasa. Oke. Kita tulis dulu matematikanya. Kalimat matematikanya diketahui. Tali ayah ini ya. Gini aja biar enak, tali merah ya. Tali merah 2,5 meter. Ini kita ubah ke pecahan biasa. Desimal dengan satu angka di belakang koma maka itu per 10 ya. Desimal dengan satu angka di belakang koma maka itu pernya adalah per 10. Bilangannya 25. 2,5 kan 2 dan 5, 25. Sedangkan tali biru. Tali birunya adalah 3/4 ya. Dipakai atau digunakan ayah sebanyak 1/3. Nah, sekarang kita jawab. Merah dan biru diapakan? Karena membelinya merah dan biru dan itu dalam matematika adalah jumlah. Maka 25/10 kita tambahkan dengan yang biru 3/4. Kita hitung dulu ini ya. Karena penyebut tidak sama maka kita samakan. 10 dan 4 KPK-nya adalah atau bilangan yang dapat dibagi 10 dan 4 adalah 40. Kita seperti biasanya kita pembilangan juga kita samakan. 40 bagi 10 4 kali 25 adalah 100. 40 bagi 4 10, 10 kali 3 30. Maka di sini kita jumlahkan 130/40. Nah, ini kan dipakai. Lanjutkan sekarang, dilanjutkan di sini. Dipakai ayah, maka 130/40
dikurang ya, ini kita itu dulu ya, lupa waktu ini tadi, kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 10 bisa kan, 13/4 biar lebih mudah. Itu senilai kan, menggunakan konsep pecahan senilai, sehingga 130/40 sama dengan 13/4. Sekarang kita hitung tadi ya, itu kan jumlah tali merah, dan ini kan tali merah dan tali biru. Sekarang tali merah dan tali biru itu digunakan ayah sebanyak 1/3. Kita ubah dulu ke pecahan biasa yang 1/3. Kita tulis lagi 13/4 dikurangi 1 kali 3, 3 kali 1 4, 1 kali 3 3, 3 tambah 1 4, maka ini 13/4 dikurangi 4/3. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan 4 dan 3, bilangan yang sama-sama bisa dibagi 4 dan 3 berapa? 12. Ini juga 12. Sekarang kita samakan juga pembilangnya. 12 kali 12 bagi 4. 3 kali 3 12, 39. Oke, sekarang yang kedua, yang 4/3, 12 dibagi 3 itu kan 4, kali 4 16. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan, sama dengan 39 kurangi 16, 23, betul ya, per 12. Sekarang 23/12 itu pembilangnya lebih besar, sehingga dapat diubah ke pecahan campuran menjadi 23 dibagi 12. 12 dikali berapa yang hasilnya mendekati 23 dan tidak boleh lebih dari 23. 12 kali 1 12, 12 kali 2 24, maka kita gunakan 12 kali 1, maka di sini 1 ya. Kemudian 12 kali 1 kan 12, maka 23 kita kurangi 12 tinggal 11. Per pecahannya penyebutnya 12. Nah, jawabannya adalah 1/11/12. Pada soal ada pada pilihan jawaban yang D ya. Jawabannya di sini kita tulis, di sini adalah D. Oke, jadi tadi penyelesaiannya silakan dipahami kembali ini. Nah, itu. Yang pertama kita jumlah dulu tali merah dan tali biru. Karena penyebut tidak sama, kita samakan penyebutnya. Karena hasilnya sama-sama puluhan atau kelipatan 10, maka kita sederhanakan. Sehingga tali merah dan tali biru 13/4. 13/4 kita kurangi dengan yang digunakan ayah. Nah, kita samakan kembali penyebutnya. Setelah sama-sama penyebutnya sama, pembilangan juga kita kalikan dengan angka yang sama. Pembilangannya ketemu berapa? Yaitu 39 dan juga 16. Kita kurangkan 39 dan 16 ketemunya 23, per penyebutnya 12. 23/12 itu bisa dibagi karena pembilang lebih besar. Dan hasilnya adalah 1/11/12. Pada pilihan jawaban ada pada pilihan jawaban yang D. Oke. Pak Fatah ini masih punya satu soal lagi. Mari kita simak untuk soal yang kelima. Kita masuk ke contoh soal kelima kita. Soalnya berbunyi demikian. Wati mempunyai 2 bungkus gula dengan berat 3,25 kg dan 1/3/4 kg. Mira mempunyai 3 bungkus gula dengan berat 1/4 kg, 1/2/5 kg, dan 1,75 kg. Supaya berat gula yang mereka miliki sama, maka yang harus dilakukan adalah, ada pilihan jawabannya. A. Wati memberi gula Mira sebanyak 0,6 kg. Wati membeli gula Mira sebanyak 0,3 kg. Mira memberi gula Wati sebanyak 0,6 kg. Dan pilihan ke D atau pilihan D, pilihan keempat, Mira memberi gula Wati sebanyak 0,3 kg. Nah, kita selesaikan ya. Jadi begini penyelesaiannya. Kita lihat dulu pada pilihan jawaban. Pada pilihan jawaban, semua pecahannya menggunakan pecahan desimal. Maka nanti pecahan-pecahan campuran yang ada pada soal 1/3/4, 1/4, 2/5
kita ubah ke pecahan desimal. Caranya nanti seperti ini. Kita jawab dulu, kita beri tanda ya. Nah, jawab dulu. Jawab. Perlu kalian ketahui pecahan-pecahan campuran tertentu ya, pecahan campuran tertentu atau pecahan biasa tertentu mempunyai pasangan untuk desimalnya. Saya akan beritahu kalian. 1/4 pasangan desimalnya adalah 0,25. Jadi jika ada pecahan campuran dengan 1/4, maka seperti ini. Satunya tetap, kemudian koma, 1/4 ini adalah 2,25, maka 1,25. Begitu juga jika ada soal atau pecahan campuran nilainya 3/4, maka 3-nya tetap, kemudian koma, 1/4 kan 0,25, maka 3,25. Ini saya beritahu ya. Kemudian setengah, 1/2 atau setengah, ini pasangannya adalah 0,5 atau 0,5. Jadi jika ada pecahan campuran yang berbunyi 2,5 misalkan, maka dia adalah 2, setengahnya kan 0,5. 1/2 ya 1,5. Oke, kemudian ada lagi yaitu di sini ya, 2/5. 2/5 ini adalah 0,4. Jika ada pecahan campuran berbunyi 1/2/5, maka dia adalah 2/5 kan 0,4, maka 1,4. Ya. Ada lagi, misalkan lagi nih 2/5, maka dia adalah 2,4. Kemudian 1/5. 1/5 ini adalah 0,2. Jika ada soal 3/1/5, maka dia adalah pecahan desimalnya 3,1/5 kan 0,2, maka 3,2. Ada lagi sini ya, 3/4. 3/4 itu nilai komanya adalah 0,75. Jadi jika ada soal 1/3/4, maka dia sebenarnya adalah 1,75. Kan satunya tetap, 3/4 jadi 75. Satunya tetap, 3/4 menjadi 0,75, maka ini ya. Coba lagi, 6/3/4, maka dia adalah 6,75. Oke, silakan boleh dicatat atau kamu screenshot ya ini. Ini akan sangat bermanfaat bagi kalian jika ketemu soal semacam ini tadi. Oke, kita akan jawab kembali ke soal ya. Kita akan jawab di sini. Nah, biar enak. Itu ada gulanya Wati dan Mira ya. Kita tulis dulu yang pertama kan Wati yang punya gula tadi. Wati. Gulanya Wati adalah 3,25 dan kan tambah 1/3/4. 1/3/4 tadi berapa? 3/4 kan 75 ya, 0,75 ya. Maka 1/3/4 kita ubah menjadi 1,75. Jumlahkan 3,25 dengan 1,75, jawabannya adalah 5,00. Atau karena di belakang koma 00 ini boleh kita hilangkan menjadi 5 kg. Ini punya Wati. Sekarang punya Mira. Mira tadi 1/4 ya. 1/4 itu adalah 1/4. 1/4 tadi berapa? 0,25. Maka Mira 1,25 ditambah 1/2/5. 2/5 itu adalah 0,4. Ya. Jadi gini aja biar kalian nggak bingung. Kita tulis pecahan campurannya dulu ya, Mira. Sekarang Mira, punya Mira ini. Mira 1/4 ya kan, ditambah 1/2/5 ditambah dengan 1,75. Nah, kita ubah semuanya ke desimal. 1/4. 1/4 tadi pasangannya adalah 0,25. Maka satunya tetap, 1/4-nya berubah menjadi 25. 1,25.
1 2/5, 2/5 tadi pasangannya adalah 0,4, sehingga satunya tetap, 2/5-nya berubah menjadi 0,4, dan ini tetap. Nah, sekarang kita jumlahkan. Nah, 1,25 ditambah 1,4 ditambah 1,75. Ada yang belum bisa menjumlahkan desimal? Nah, kita hitung di sini aja bersusun ya. 1,25, 1,4, 1,75. Ingat, dalam menjumlahkan desimal yang kita luruskan adalah komanya. Jadi koma ini jadi patokan untuk menjumlahkan atau mengurangi desimal. Jangan sampai salah, karena selama ini banyak yang salah, yang diurutkan dari belakang seperti penjumlahan bilangan asli. Tidak ya. Untuk desimal yang kita luruskan adalah komanya. Jadi koma ini harus lurus. Ini boleh tidak lurus, yang penting komanya harus lurus. Karena sebagai penentu desimal adalah koma. Setelah 5 tambah 5, kita jumlahkan dari belakang sama seperti penjumlahan biasa. 5 tambah 5 ini kan kosong, sebenarnya kan 0. Nah, kan? 4 ini kan 0. 5 tambah 5, 10 ya, nyimpan 1. Kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 4 tambah 7. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 4. 7 tambah 7, 14 ya. Terus 4, nyimpan 1. Sekarang tinggal 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, sehingga 4,40. Ini boleh tidak ditulis karena 0 terakhir boleh tidak ditulis. 0 terakhir pada desimal boleh tidak ditulis, sehingga hasilnya adalah 4,4. Ini 4,4 kilogram. Nah, sekarang kita tahu kan, punya Wati adalah 5 kilogram, sedangkan punya Mira berapa? 4,4 kilogram. Soal tadi minta agar berat gula kedua anak ini sama. Caranya adalah kita kurangkan punya Wati. Ya, kita kurangkan punya Wati karena lebih banyak. Tapi dikurangkan berapa? Nah, agar sama, maka selisihnya ini nanti setelah kita kurangkan, kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Nah, kalau kita selisihkan, kita berikan ke Mira semua, nanti Mira lebih berat. Nah, agar sama-sama, maka kita selisihkan dulu, kita kurangi, kita ketahui selisihnya, baru dibagi 2 sehingga nanti sama rata. Masing-masing dapat sisa yang sama. Kita kurangkan di sini selisih gulanya. Selisihnya adalah 5 dikurangi 4,4. Lah ini cara menguranginya begini ya. Ini kan 5, ini kan sebenarnya 5, berapa? 5 ini kan tidak ada koma, maka sebenarnya 5,0. Ya. Dan 4 ini 4,4. Saya beri 0 di sini supaya kalian lebih mudah memahaminya agar tidak salah mengurangi. 0 kurangi 4 tidak bisa, maka pinjam ini ya, pinjam 4 sehingga ini 10 dikurangi 4, 6. 4 tambah 4, 0, 0,6. Lah ini selisihnya 0,6. 0,6 ini kita bagi 2 agar sama, yaitu 0,6 bagi 2, 6 bagi 2 kan 3, maka 0,3. Nah, ini 0,3 yang harus diberikan. Siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah yang lebih banyak. Sehingga jawabannya adalah Wati yang lebih banyak memberikan gulanya 0,3 kepada Mira. Oke, jawabannya ada pada pilihan jawaban yang mana? Wati memberi gula Mira sebanyak 0,3 kg. Jawab ada pada pilihan jawaban B. Oke. Nah, itu tadi berapa soal yang sudah kita bahas. Demikian materi kita pada hari ini. Untuk kelas Pak Fatoni akan saya berikan link soal tentang soal-soal yang berkaitan dengan pecahan, terutama yang nanti akan keluar pada USBN. Untuk yang lain boleh meminta soal pada gurunya ya. Oke, demikian, sampai bertemu pada materi selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.